itu sering disebut desa penari. Ayo. Kalau mau ketemu sesepuh di sini, rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami benar di sana, Mas. Tadi aku kasih lihat di gambar-gambar itu. Ayu, sing wesong. Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Kamu sudah di kopi manis ini pertanda bahwa dia Jenenge Badarawi, Mbak. Ya apa iki? Selamat datang di channel Kelihatan Horor. Kali ini saya akan mereview film Badarawi KKN di Desa Penari. Sudah bisa kalian tonton per 11 April seperti pendahulunya Badarawi di Desa Penari. Masih bersumber pada cerita dari MR Simplemen dan kembali mempertemukan Kimo Stambul di kursi sutradara dan Lili Laya sebagai penulis skenario-nya. Orang yang sama juga menulis cerita di KKN Desa Penari 2 tahun silam. Masih ditemani Aulia Sarah sebagai Badarawi dan mengajak serta para pemain baru dalam parokelnya ini yang kami rasakan setelah menonton film ini. Dan mari kita bicarakan film ini. Wadon Badarawi di Desa Penari menceritakan tentang seorang perempuan bernama Mila yang diperankan Maudy EF Rusia terlahir sebagai anak dari keluarga yang kaya. Mila ditemani 2 orang sahabatnya berniat mengunjungi sebuah desa yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Berdasarkan dari apa yang diceritakan oleh seorang peramal yang mencoba untuk mengobati ibunya. Nah, di sini kondisi ibu Mila sedang sakit keras dan konon penyebabnya berkaitan dengan sebuah pusaka yang diambil oleh ibunya semasa muda dulu di desa tersebut. Pusaka ini dikenal dengan sebutan Kawaturi. Berniat untuk mengembalikan pusaka itu demi kesembuhan ibunya, dia ditemani sepupunya Yuda yang diperankan Jordi Pranata dan sahabatnya Arya yang diperankan Ardit Arwanda. Dalam perjalanannya mereka dituntun oleh sahabat Arya bernama Cito yang diperankan M. Iqbal Sulaiman. Setelah diperlihatkan sebuah gambar dari 3 kertas yang berbeda, Cito mengenal lokasi tersebut yang akhirnya kita ketahui sebagai Desa Penari terletak di tengah hutan dan kondisi jalan menuju ke sana masih sama persis dengan KKN Desa Penari. Sampai di sana mereka kebingungan harus menemui siapa, sampai akhirnya seorang warga menuntun mereka menemui Mbah Buyut yang diperankan oleh Om Dading Boneng. Namun saat ini masih belum bisa ditemui. Akhirnya mereka menginap di sebuah rumah milik seorang warga yang bernama Ratih yang diperankan oleh Kresta Taufan. Sampai di sini mereka mengetahui jika Ibu Ratih mengidap penyakit aneh dan sangat kritis kondisinya. Melihat hal ini, Mila juga menegaskan kalau ibunya juga mengalami penyakit yang sama persis. Sementara itu, kedatangan Mila di Desa Penari melalui bermunculan teror demi teror, dan salah satunya adalah kemunculan seorang perempuan berpakaian hitam hijau berselendang dengan mahkota di kepala bernama Badarawi, sosok demit perempuan dengan elastis terkuat yang bersemayam di Desa Penari tersebut. Tapi misteri enggak cuma tentang Badarawi aja lur, ada banyak hal janggal lainnya mengenai kondisi tersebut, dan disinilah satu demi satu misteri tersebut akan dikuak. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan desa tersebut, dan kemana Kawaturi bisa dikembalikan demi kesembuhan ibunya mereka? Silahkan disimak baik-baik. Badarawi di Desa Penari resmi menjelma jadi track dari semesta KKN di Desa Penari yang kali ini berfokus sama sosok Badarawi. Om Kimo Stambul kembali dipercaya oleh MD Picture untuk menggarap prequel ini setelah sebelumnya sukses meraup 4,7 juta penonton lewat Sewu Dinonya. Dengan dikembangkannya universe dari Desa Penari ini mengharap akan menyamai rekor dari pendahulunya dan
atau bisa menyamai jumlah penonton 1000 dino, yang mana juga ditulis dan berdasarkan sumber yang sama, yaitu MR Suplemen masih membawa Aulia Sarah sebagai Badarawuhi. Mereka juga membawa serta para pemain lainnya yang sudah kita sebutkan dalam sinopsis tadi. Dan berikut pendapat kami soal film Badarawuhi di Desa Penari. Punya premis dan fokus cerita yang lebih rapi daripada film pendahulunya yang meski penulisnya masih sama. Ternyata dalam film ini penulis ceritanya menjadi lebih rapi dan berhasil membaiki beberapa plot dan world building dari para karakternya yang belum maksimal dalam film sebelumnya. Om Kimo Stambul berhasil menerjemahkan dan memvisualisasikan cerita yang ditulis oleh Kak Leia menjadi sajian tontonan yang enggak cuma menawarkan wahana rasa takut, tapi juga runut cerita yang lebih baik dan jelas. Dalam film ini mendapatkan konsentrasi dan kompleksitas cerita yang lebih mendalam, yang juga alur seperti Badarawuhi penulisnya Desa Lalu Mbah Buyut, yang akhirnya kita dapatkan kisah waktu mudanya yang diperankan oleh Kak Aming. Satu dari sekian banyak detail dari trailernya kemarin, yang mana dugaan awalku soal peran Mas Aming akhirnya benar terjawab. Sosok Mbah Buyut di sini lebih dapat porsi dan screen tim yang bikin kami puas setelah menonton, dan ekspektasinya beserta Desa Penari serta ritual tahunannya bikin pengalaman nonton jadi lebih betah. Kalau mau ada versi extendednya sih gue akan tetap nonton nih Paraguel, tapi kami juga masih menyaksikan beberapa pertanyaan baru sehingga ada subplot dari film ini yang belum memuaskan tentunya, dan dia adalah si Badarawuhi itu sendiri. Meski dalam film KKN di Desa Penari dia sudah diceritakan sebagai lelembut perempuan cantik yang mendiami desa tersebut, namun asal usul dan awal keberadaan Demit ini masih belum terjawab di Paraguelnya. Singkat kata, Badarawuhi tetap diceritakan sebagai Demit, perempuan yang setiap tahun mencari dawuh atau penari baru yang menemaninya di dalam Angkara Murka, alias di dunia si Badarawuhi. Terus rakyat di sana mempercayai jika desanya bisa aman, tentram, dan tanah di desanya subur dan makmur itu adalah berkat ritual kepada Badarawuhi yang pada waktu tertentu sering dilaksanakan. Namun asal mula telelembut ini bisa ada di sana itu belum ada kronologisnya. Entah sebelumnya kita harus baca sumbernya terlebih dahulu baru nonton Paraguel ini, atau sebenarnya belum ada cerita pasti soal awal keberadaannya oleh MR Suplemen. Namun yang pasti eksplorasi ke arah sana nggak akan kalian dapatkan di Paraguel ini. Kemudian gongnya di ending benar-benar menyosialisasikan momen menyeramkan ini dengan menampilkan wajah lembut persis seperti manusia normal, bukan kayak yang ada di KKN Desa Penari, yang mana lembutnya punya muka yang rusak dan enggak berbentuk. Justru bagi kami di sini bentuk keseraman yang seharusnya ditampilkan di film sebelumnya. Lalu ada lagi nih bagian yang saya suka banget, dimana Paraguel lembut yang menari dan para dawuh yang ada di akhir cerita itu ditampilkan layaknya para penari yang melintas di sebuah panggung seni dengan shot kamera yang menangkap koreografi dari tarian tersebut dengan indah dipandang. Aduh, sumpah itu gerakan tariannya enak banget ditonton guys. Terus angle kamera yang diambil dari atas dan transisi ke depan serta kembali ke sosok Badarawuhi yang menunjukkan sisi magis dan seramnya itu demi apapun cantik parah. Tonton sekarang deh, itu satu lagi bentuk shot kamera yang cakep dari produksi horor kita. Dan terakhir, kalau ngomongin Desa Penari, seharusnya kemasan para tariannya harus kayak gini. Di film ini dari sisi sinematografinya, selain beberapa shot kamera yang gue jabarkan tadi, ada juga modelan mengambil gambar yang sifatnya mengembalikan penegasan ke penonton akan seorang karakter yang divisualisasikan seperti diberikan penghormatan terhadap aktor, dan dia adalah Om Diding Bonek sebagai Mbah Buyut. Diceritakan sebagai dukun dan pelindung di desa ini adalah, dan momen dimana Om Diding ceritakan berhadapan dengan para lembut di sana, dan kamera mengambil gambar beliau lengkap dengan mimik muka layaknya seorang petarung yang gagah berani. Wih,
Di momen ini gue akan bilang salut untuk tim kamera dan di tracking Om Kimo Stanwul yang memberikan rasa hormat lewat scan tersebut untuk seorang aktor yang memulai karir dari seni teater sampai di umur senjanya masih menonjolkan kualitas acting yang luar biasa hebat. Terus visual efek dan praktiknya masih tetap khasnya Om Kimo Stanwul di film sebelumnya. Dan kali ini dikemaskannya masih konsisten bagus. Kemudian dan dari departemen screening dan musik karya dari Mbak Modikina berjudul Dawuh yang sempat hadir di pertengahan film bersama Badarwi itu salah satu yang mempertegas dan menambahkan kesan magis dan seram dari sosok demit wanita ini. Jadi lebih berasa sukses dengan duitnya di film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul bersama Mas Iwak. Kali ini Mbak Madukina mengajak serta ayahnya untuk menggarap musik soundtrack berjudul Dawuh yang enak banget di kuping. Lalu dari jajaran para pemainnya sekali lagi berhasil tampil memukau dengan tulisan dan porsi yang pas dari screen team yang karakter dan tulis. Untuk para band ini mampu dibabat habis oleh para jazz meski masih terdapat dialog film yang sebenarnya khusus untuk diulang-ulang, tapi masih minor lah, gak sampai ganggu banget overall. Badarwi ini di Desa Penari yang hadir sebagai paravel yang bukan Sahuel dari KKN di Desa Penari ini. Saran dari kami, silahkan gas langsung ke bioskop karena bagi kami sejatinya paravel ini adalah obat mujarab dari kekecewaan beberapa penonton yang udah lihat KKN di Desa Penari kemarin punya runut cerita yang varian dan eksploratif jelas dan pengembangannya jadi lebih luas. Terus sisi seram dan jumpscare-nya masih aman dan ada. Lalu Badarwi yang ditampilkan lebih mengerikan dari film sebelumnya. Silahkan disimak dan jangan lupa bagi pendapat kalian yang sudah nonton Badarwi di Desa Penari kali ini di kolom komentar ya di channel Kelihatan Horor. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pembahasan ini. Terima kasih, dan YouTube Kelihatan Horor pamit undur diri dan sampai jumpa lain waktu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dadah.